Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu riwayat yang berbicara mengenai seorang ulama yang bijaksana ketika beliau berhadapan dengan salah seorang santrinya yang cerdas dan berprestasi. Ruwiya, diriwayatkan bahwa anna murabbiyan hakiman, bahwa ada salah seorang ulama yang sangat bijaksana, ra'a indahu tilmizan mu'ajjaban binafsihi maftunan bi'amalihi. Beliau melihat bahwa ada salah seorang santrinya yang cukup berprestasi, namun ternyata santri ini bangga dengan dirinya, kemudian merasa hebat dengan amalnya. La yakuffu an madhi nafsihi wa tazkiyatiha, dan dia senantiasa memuji dan menyanjung-nyanjung dirinya. Fa'taradahul hakimul murabbi, karenanya ketika sang guru melihat muridnya melakukan hal itu, maka ia pun berkata kepada muridnya, wa qala lahu, sang guru berkata kepada muridnya, ya waladi, nazarta ila amalika walam tanzur ila taufiqillahi lak. Artinya, anakku, ternyata yang kamu lihat hanya amalmu, yang kamu perhatikan hanya prestasimu, yang kamu lihat hanya keberhasilanmu, walam tanzur ila taufiqillahi lak, namun engkau tidak melihat bahwa semua itu engkau dapat karena adanya petunjuk Tuhan kepadamu. Saya ulangi, sang guru berkata kepada muridnya sekaligus menasihati muridnya karena selalu merasa bangga dan merasa hebat dengan ilmu dan prestasinya. Makanya sang guru mengatakan, ya waladi, nazarta ila amalik, anakku, ternyata engkau hanya melihat amalmu, walam tanzur ila taufiqillahi lak, namun engkau tidak melihat petunjuk Allah kepadamu. Seolah-olah gurunya ingin berkata, anakku, jangan engkau merasa bangga dan sombong dengan prestasimu hari ini. Jangan bangga dengan ilmu dan kepintaranmu hari ini, karena sebenarnya semua itu tidaklah bersumber dari dirimu,
Tapi semua itu karena adanya hidayah, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang singkat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya kata ulama, mu'alajatu i'jabil mar'i bi nafsihi. Kisah ini bagaikan obat bagi orang-orang yang merasa bangga dengan dirinya, bahwasanya apapun yang kita dapatkan hari ini sebenarnya semua itu adalah pertolongan Allah. Oleh karenanya bagaimanapun hebatnya kita hari ini, bagaimanapun suksesnya kita hari ini, atau bagaimanapun taatnya kita hari ini, janganlah itu menjadi sebab kita merasa suci di depan sesama. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap suci dirimu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang lebih bertakwa. Lebih daripada itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita raih pada kesempatan kali ini, prestasi-prestasi terbaik yang kita dapat selama ini, semestinya mengantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, mengapa ini yang kita jadikan tema pengajian terakhir? Karena hari ini adalah hari ke-15, insyaallah beberapa sekitar 1 jam ke depan kita akan berangkat ke bandara dan selanjutnya akan meninggalkan Kabupaten Nabire. Alhamdulillah, di antara kita ada yang istiqamah sejak hari pertama selalu hadir beribadah di masjid ini. Di hari pertama sampai hari ke-15 kita mungkin istiqamah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagaimanapun istiqamahnya hari ini, kita jangan jadikan itu sebagai sebab kita merasa bangga dan hebat dengan istiqamahnya kita. Karena semua itu tidak lepas karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah agama mengajarkan kita kalimat alhamdulillah. Saya ulangi, dari situlah agama mengajari kita kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah kedengarannya singkat, namun ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Kata ulama, 1, kalimat alhamdulillah adalah kalimatus syukri, sebagai kalimat yang diucapkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kalimat alhamdulillah adalah kalimatul i'tirafi, kalimat pengakuan bahwa apa yang ada pada diri kita sebenarnya semua itu karena adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama asli Indonesia, kelahiran Indonesia, tapi menjadi ulama besar di tanah Mekah. Bahkan ketika beliau hidup sempat menjadi salah seorang ulama besar di Masjidil Haram. Beliau bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Itulah sebabnya beliau bernama Al-Jawi karena berasal dari Jawa. Disebut Al-Bantani karena berasal dari Banten. Andai kata dari Nabire, mungkin namanya Syekh Nawawi An-Nabiri. Di dalam kitabnya yang berjudul Nuruz Zalam, Syarhu Aqidatil Awam, beliau menjelaskan mengenai keunikan dan keistimewaan kalimat alhamdulillah. Beliau mengatakan min gharibil ittifaqi, termasuk sesuatu yang disepakati keunikannya dari kalimat alhamdulillah adalah anna ahrufal hamdi khamsatun, bahwasanya jumlah hurufnya alhamdu ada 5. Jumlah hurufnya alhamdu ada 5. Alif,
lam, ha, mim, dal. Bacanya alhamdu. Orang Bugis mengatakan alepu, lameng, hakele. Karena orang Bugis mengenal huruf ha ada 3. Ada namanya hakele yang tidak ada titiknya, ha. Ada namanya hagere yang ada titik di atasnya, ha. Ada juga halompo. Ihdina itu halompo. Orang Bugis kalau belajar mengaji alepur yasena ah, alepur yawana ih, alepur dapenna u, a i u, hakelle yasena ha, hakelle yawana hi, hakelle dapenna hu, ha hi hu. Dalam punut dapenna du, dalale pana da du da. Itu gayanya kita kalau belajar mengaji ya. Dikatakan bahwa jumlah hurufnya alhamdu ada 5. Tapi keunikannya wa kadibtu di abihi fil Qur'ani khamsu suwarin. Namun ternyata di dalam Al-Qur'an ada 5 surah diawali dengan kalimat alhamdu, wa kadiktutima bihi khamsu suwarin, dan juga ada 5 surah yang diakhiri dengan kalimat alhamdu. Alhamdu 5 hurufnya, 5 surah diawali dengan alhamdu, 5 surah diakhiri dengan alhamdu. Pertanyaan, surah apa itu? 5 surah yang diawali dengan alhamdu. Yang pertama suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua suratul An'am, ayat pertama dari suratul An'am mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga suratul Kahfi, ayat pertama dari suratul Kahfi mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Alhamdulillah. Surah yang keempat suratul Saba, ayat pertama dari surah Saba mengatakan Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang kelima suratul Malaikah atau surah Fatir, ayat pertamanya surah Fatir Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah. 5 surah diawali dengan kalimat alhamdu. Dan lebih unik lagi, ternyata ada 5 surah diakhiri dengan kalimat alhamdu. Pertanyaan, surah apa itu? Jawabannya yang pertama surah Al-Isra, surahnya Subhana. Ayat terakhirnya mengatakan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayat terakhirnya wa qulil hamdulillah. Kemudian yang kedua surah An-Naml, ayat terakhirnya surah An-Naml mengatakan wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati wa qulil hamdulillah. Surah yang ketiga suratus Saffat, ayat terakhirnya mengatakan wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat surah Az-Zumar, ayat terakhirnya mengatakan wa qilal hamdu lillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir yang kelima suratul Jathiyah, 2 ayat terakhirnya mengatakan falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Alhamdu 5 hurufnya, 5 surah diawali dengan alhamdu, dan 5 surah diakhiri dengan alhamdu. Pertanyaan, apakah ini kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam Al-Quran. Yang ada adalah kebenaran. Bahkan lebih unik lagi, seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Malawi, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata Alhamdulillahi samaniyatu ahruf. Alhamdulillah samaniyatu ahruf. Kata alhamdulillah 8 hurufnya. Alhamdulillah
lillahi 3, lam ha. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Wa abwabul jannati samaniyah, sementara pintu surga juga ada 8. Faman qalaha an sifai qalbin, siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah dari hatinya yang paling dalam, istahaqqa samaniyata abwabil jannah, maka dia berhak mendapatkan 8 pintu surga. Maka ini menunjukkan betapa mulianya kalimat alhamdulillah. Lagi-lagi ini merupakan pesan kepada kita semua bahwa apapun kesuksesan, keberhasilan dan prestasi yang kita raih hari ini, mestinya kita kembalikan kepada Allah, bahwa semuanya itu karena adanya hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu jugalah sebabnya, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, setiap kali kita selesai salat, jangan lupa untuk membaca zikir dan doa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan itu jelas dalilnya. Nabi berpesan, setiap kali kita selesai salat, jangan lupa untuk berzikir dan berdoa dengan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Kalau Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas luar biasa ibadahnya pun membaca doa itu, maka terlebih lagi kita umat Nabi Muhammad semestinya kita membaca doa tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, begitu banyak zikir dan doa yang sudah diajarkan, kalau sementara ceramah saya masih hafal, tapi begitu keluar dari masjid hilang semua yang sudah disampaikan. Karena antena sudah rusak, kemudian channelnya juga bermasalah. Oleh karenanya, bagaimana, adakah solusi terbaik? Ternyata kata ulama, kalau memang kita sudah kehabisan bacaan, kehabisan zikir dan doa, maka jangan lupa membaca suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah dikenal juga dengan nama suratul Hamdi? Sementara ada hadis mengatakan afdalud du'ai alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Oleh sebagian ulama dipahami bahwa yang dimaksud dengan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah adalah suratul Fatihah. Artinya apa? Bila memang tidak ada lagi yang ditahu apa yang mesti dibaca, paling tidak bacalah suratul Fatihah. Jadikan itu sebagai wasilah untuk memohon pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa menghafal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau doa istiqamah yang pernah kita sampaikan, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah, atau doa-doa yang lain yang pernah kita sampaikan di tempat ini, paling tidak kita jangan lupa membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin dalam hati di antara kita dia mengatakan kayaknya itu yang cocok bagi saya. Karenanya ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini, mulai dari malam pertama sampai hari ini, mudah-mudahan benar-benar memberikan pencerahan dan membawa keberkahan kepada kita semua. Mulianya ceramah bukan karena banyaknya, mulianya ceramah bukan karena panjangnya, tapi mulia dan berkahnya ceramah diukur dari manfaatnya. Biar sedikit, yang penting bermanfaat, insya Allah itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara pribadi pun juga tak lupa memohon maaf dan kita berdoa kepada Allah. Bila sekiranya ketika kita berceramah ternyata ada lelucon yang kami sampaikan yang membuat kita tertawa, mudah-mudahan canda dan tawa itu
tidak membuat kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk sementara, dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa dan pada akhirnya nanti ditutup dengan salat isyraq secara berjamaah, kembali kita buka sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Masjid Rahman ini, sebelum kita terima uang Tuhan, kita sama kita berhadap sama banyak bukan bukan juga hampir semua bahkan semua orang merelakan ada tidak sedikit jamaah itu yang ingin menaikkan lagi kepada yang kurang. Anggota ada sapi ini 20 juta. Setelah terkumpul semua uangnya, kita pergi beli sapi. Sapi ini semua sama, tapi harga kan berbeda-beda, Ustaz. Anggap 20 juta yang dijual 18. Kali itu ada pilihannya. Bagaimana Ustaz? Pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz kalau sapi ini harganya ke atas sedikit, tapi 20 juta, yang lebih dari kita subsidi dari yang kekurangan dari biaya ini. Kedua, bagaimana Ustaz kalau yang terakhir jadwal kurban, ada yang ingin berkurban, terus itu kurang 6, kurang 1. Saya kita ambil dari uang yang terjadi itu Ustaz untuk kekurangan itu. 3, saat ini kalau ada selesai semua Ustaz, ada pilihan Ustaz. Saya pilihan setelah itu uang itu dialihkan dari hewan bersama. Pertama, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa kata kunci dari itu semua adalah antaradin, saling reda antara yang berkurban dengan pengelola. Sehingga dengan demikian kita jangan kaku dalam menggunakan dana yang ada, karena memang tujuannya itu adalah sedekah. Jadi saya ulangi, tujuan utama dari itu adalah sedekah. Sedekah yang dibungkus dalam bentuk ibadah kurban. Nah, sekarang pertanyaan saya, jawab pertanyaan pertama dulu. Bolehkah ketika ada kelebihan dana ternyata digunakan untuk mensubsidi hewan kurban yang lain yang ternyata dana yang terkumpul di sana ternyata tidak mencukupi? Kalau memang sudah tidak memungkinkan kita menemukan hewan yang seharga dengan itu, kita upayakan dulu cari hewan yang seharga dengan dana yang terkumpul dari satu kelompok ini. Kalau memang sudah sama sekali tidak kita menemukan hewan yang bisa terpenuhi dengan itu, sementara ada kelebihan dana yang sudah terpenuhi di kelompok lain, tinggal sisanya yang bisa dipindahkan, maka bukanlah menjadi persoalan, karena memang tujuannya adalah sedekah. Kita ingin berbagi kebahagiaan. Yang kedua, ketika ada kelompok, kita sudah bentuk satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, ternyata ada satu kelompok tidak sampai 7 orang, maka bolehkah kelebihan dana dari kelompok lain dipindahkan untuk memenuhi dana di kelompok sebelah yang ternyata hanya 6 orang? Jawabannya, 1 orang bisa berkurban lebih dari 1 kali. 1 orang bisa berkurban lebih dari 1, sehingga dengan demikian tidak jadi persoalan ketika ada satu kelompok hanya 6 orang, ternyata ada kelebihan dari dana sebelah yang ditarik untuk melengkapi di situ, tidak jadi persoalan. Tetapi yang tentu yang terbaik ketika yang 6 orang ini diberi pemahaman bahwa ternyata sampai sekarang jumlahnya tidak sampai 7 orang, karenanya kurang dana sekian. Bila memang memungkinkan yang 6 orang ini menambah dananya, itu jauh lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga,
setelah selesai pelaksanaan ibadah kurban ternyata ada dana yang lebih. Bolehkah dana yang lebih ini digunakan untuk membeli hewan lain yang kemudian kita nikmati bersama? Lagi-lagi sebelumnya sudah ada kesepakatan antaradin, saling reda, artinya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Kalau misalnya ada dana yang lebih, silahkan dikelola untuk kepentingan bersama. Dan memang tujuannya adalah sedekah. Jadi kita beli hewan, disembelih baru dimakan bersama, itu bagian daripada bersedekah. Jadi lagi-lagi kita jangan kaku melihat hal ini, karena memang tujuan utama orang berkurban itu adalah ingin berbagi kebahagiaan, ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama. Yang salah itu kalau terjadi penyelewengan. Nah, tapi ini tujuannya semata-mata ingin memfungsikan dana itu untuk berbagi kebaikan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ya, mungkin masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Tadi sudah memaparkan aturan awal dengan lima juga jadi saya setuju ada prinsip tiga lima surat di awalnya surat. Apakah ada hikmahnya? Wallahu a'lam. Yang sempat kita dapat sampai sekarang itu tadi, bahwa begitu mulianya kalimat alhamdulillah, sehingga di dalam Al-Quran 5 surah diawali dengan alhamdulillah dan 5 surah diakhiri dengan kalimat alhamdulillah. Itu menunjukkan betapa mulianya kalimat alhamdulillah. Jadi apakah ada hikmahnya kenapa 5? Allahu a'lam. Kami belum menemukan sampai sekarang. Yang sempat kami temukan itu tadi. Mengapa 5 di sini, mengapa 5? Karena itu untuk mencocokkan begitu mulianya kalimat alhamdulillah. Tapi itu adalah cocok logi istilahnya. Artinya ulama mencocok-cocokkan. Tapi hikmah yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Jadi hikmah yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya mampu memprediksi bahwa mungkin seperti ini maknanya. Tapi bagaimana makna yang sebenarnya? Wallahu a'lam. Saya kira demikian. Ya, mungkin masih ada lagi? Ya, tabi. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu apakah kita disunahkan untuk berselawat setelah itu atau langsung di antara etika ulama ketika membaca ayat Al-Quran, ketika kita menemukan ayat yang merupakan perintah dari Allah dan bisa kita laksanakan seketika itu, dianjurkan kita laksanakan. Nah, karenanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah bagi orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Bagaimana kalau kita baca ayat itu? Apakah langsung dilanjutkan ayat setelahnya? Boleh langsung lanjut ayat setelahnya. Tetapi etikanya, mulianya, begitu selesai ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Baru lanjut setelahnya. Jadi saya ulangi, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ baru kita bersalawat karena itu perintahnya. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada taslima ujungnya, karenanya kalau itu dibaca sebaiknya salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Karena di ujungnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Tapi kalaupun bukan itu yang dibaca, tidak jadi persoalan. Yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu juga diyakini oleh sebagian ulama, utamanya min ulama'is sufiyah, di kalangan ulama-ulama sufi, bahwa kalau kita membaca wirid salawat kepada Nabi, sebaiknya kita baca terlebih dahulu miftahnya, kita baca terlebih dahulu pembukanya, istilahnya miftahus salawati ala Nabi, kuncinya salawat kepada Nabi. Karena di antara tradisi ulama, ketika mereka mau bersalawat kepada Nabi, dia baca terlebih dahulu ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru memperbanyak salawat, itu kuncinya. Sama juga kalau kita ingin membaca la ilaha illallah, biasa juga ada ulama mengamalkan sebelum membaca la ilaha illallah, baca dulu kuncinya. Apa itu? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi afdalu dzikri. Tapi apakah mesti itu diamalkan? Tidak. Biar sekali langsung salawat oke, langsung la ilaha illallah juga oke. Saya kira. Saya kasih contoh. Ketika kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ketika kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu perintah. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Ternyata Imamun Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Al-Itqanu fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa setiap kali kita membaca sabbihisma rabbikal a'la pada ayat itu, sebelum lanjut ayat berikutnya, sebaiknya kita mengamalkan perintahnya. Karena ini perintah, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Karenanya sebagian ulama mengamalkan, setelah membaca itu langsung membaca subhana rabbiyal a'la. Nanti setelah selesai subhana rabbiyal a'la, baru lanjut ayat berikutnya. Tapi salahkah kalau tidak dibaca? Tidak salah. Cuma oleh sebagian ulama mengatakan, kalau kita membaca ayat Al-Quran dan kebetulan menemukan ayat perintah, maka apabila bisa dilaksanakan seketika, itu jauh lebih baik. Karena itu merupakan isyarat kita cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nanti ini bisa dilaksanakan kalau kita paham artinya. Jadi soal hari ini, di antara masyarakat kita baca Quran, ya baca Quran, tapi tidak memahami apa maknanya. Tapi apakah itu salah? Insya Allah itu mulia. Karena bacaan Quran, paham tidak paham, yang penting baca dengan ikhlas, insya Allah akan mendatangkan kemuliaan. Saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi yang lain? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak. Iya. Waalaikumsalam. Pertama, perlu dibedakan antara kurban dengan zakat. Zakat itu wajib, kurban itu sunnah. Jadi saya ulangi, zakat itu wajib, kurban itu sunnah. Zakat itu ada aturan tertentu, termasuk kelompok yang berhak menerima, khusus untuk zakat. Selama masih memungkinkan untuk tersalurkan di daerah yang kita tempati, maka diupayakan diselesaikan di daerah yang kita tempati. Saya ulangi, zakat. Kalau zakat, karena kita tinggal di Nabire, kita berzakat di Nabire. Kalau zakat ini
masih memungkinkan untuk dibagi, disalurkan di Nabire, karena di sini banyak fakir miskin, banyak kelompok yang berhak menerima, maka di sini disalurkan zakatnya. Tapi Ustaz, ada keluargaku di kampung juga sepertinya perlu butuh bantuan. Jawabannya, yang dibawa ke kampung bukan zakat, tapi yang dibawa ke kampung itu adalah sedekah. Nah, karenanya itulah yang sempat kami sampaikan waktu ceramah, khusus untuk zakat sebaiknya kita bawa ke lembaga resmi, apakah itu Basnas atau lembaga-lembaga resmi. Nantilah lembaga resmi ini yang menyalurkan zakat kita kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan jumlah zakat pun juga tidak banyak. Jumlah zakat 1 juta rupiah itu hanya 25.000. 10 juta rupiah hanya 250.000. 100 juta zakatnya hanya 2.500.000. Sedikit sekali kalau zakat. Kalau zakat yang mau dibagikan cedek lah demi sedikit sekali. Oleh karenanya khusus untuk zakat bawalah ke Basnas. Nantilah Basnas yang kelola dengan baik. Kalaupun kita ingin berbagi-bagi dengan keluarga, dengan kerabat dan sebagainya, sedekah yang diperbanyak. Nah, yang dibawa ke kampung halaman, ke Sulawesi atau kemana, yang diperbanyak itu adalah sedekahnya. Adapun zakat, selamatkan dulu. Kenapa kita mengatakan bawa ke lembaga resmi? Karena kalau kita yang bagi langsung zakat, kita khawatir jangan sampai yang menerima bukan orang yang berhak menerima. Saya kasih contoh. Kita sudah siapkan amplop zakat mungkin 50 lembar. Isinya zakat semua. Kita kasihlah, kebetulan ada tetangga kita termasuk fakir miskin berhak menerima, kita kasih. Ternyata waktu kita bagi-bagi itu ternyata ada juga sepupunya hadir, yang notabene keluarga kita sekaligus tetangga kita. Tapi sepupunya ini sebenarnya tidak berhak menerima zakat. Tapi kebetulan dia duduk di situ sambil dia kode-kode kita. Adakah? Adakah? Tapi kan akhirnya perasaan tidak enak, maka kita kasih. Karena tidak mungkin kita tidak kasih kalau sudah minta begitu, pasti kita kasih. Nah, sekarang kalau kita kasih dia, berarti kita membiarkan zakat ini diterima oleh orang yang tidak berhak menerima. Itulah resikonya kalau kita membagi langsung. Oleh karenanya, untuk menyelamatkan, kemudian yang kedua, kita kalau kita berbagi langsung, kita hanya fokus di satu kelompok, di dua kelompok, fakir miskin. Kalau kita berbagi zakat itu biasanya